Halo, saya perkenalkan, saya Jessica Ria Kusupendrio, saya mahasiswa dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil dari percobaan, yaitu pada praktikum fisiologi tumbuhan untuk acara keempat tentang pengenalan pupuk, transportasi air, dan tumbuhan hidroponik. 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah mengamati aneka jenis pupuk, yang kedua untuk mengetahui prinsip hidroponik sederhana, dan yang ketiga untuk membuktikan adanya transportasi pada tumbuhan. Di percobaan yang pertama yaitu pengenalan pupuk. Pada pengenalan pupuk, kerjanya yaitu nanti mengamati atau bentuk, warna, dan bau dari berbagai variasi pupuk tersebut akan diamati dan dicatat. Nah, secara umum terdapat 3 macam jenis pupuk, yaitu pupuk alami atau organik, pupuk buatan atau anorganik, dan biofertilizer. Nah, pupuk alami itu dapat memberikan efek pada tanah untuk memperbaiki dari kealamian tanah tersebut, seperti mineral dan unsur hara. Sedangkan pupuk buatan itu pupuk yang dibuat oleh manusia dan memiliki kandungan khusus dengan tujuannya khusus, seperti misalnya pupuk NPK. Yang terakhir, itu semua adalah menurut Nur Rahman dan Marhartini tahun 2011. Kemudian menurut Sudiarti tahun 2018 ada yang namanya biofertilizer, itu merupakan pupuk yang mengandung mikrobia. Merupakan tabel 1 yaitu variasi jenis pupuk. Jadi jenis pupuk TSP warnanya abu-abu kehitaman dengan bentuk butiran, pupuk KCL warnanya oranye terang dengan butiran serbuk, Gandasil D hijau muda dengan bentuknya serbuk, Gandasil B warna merah muda bentuknya serbuk, jenis pupuk kompos warna coklat dan bentuk tidak beraturan, pupuk EM4 warna coklat dan bentuknya cair, dan terakhir urea warnanya putih bentuknya kristal atau serbuk. Hal ini sesuai dengan teori. Jadi menurut Zulkifli dan Sari tahun 2018 bahwa pupuk KCL itu termasuk pupuk anorganik atau buatan dengan konsentrasi utama berupa kalium. Fungsinya untuk memacu pertumbuhan dan memperlancar terjadinya fotosintesis dengan meningkatkan pembentukan protein dan karbohidrat. Kemudian menurut Purba dan kawan-kawan 2017 bahwa pupuk TSP atau triple superphosphate memiliki kandungan P2O5 yang tinggi dan merupakan pupuk anorganik atau buatan. Kemudian menurut Amin tahun 2014 bahwa pupuk Gandasil B atau dikenal sebagai Gandasil buah tergolong sebagai pupuk anorganik dengan bentuk serbuk dan berwarna merah muda. Sedangkan Gandasil D merupakan pupuk anorganik yang berbentuk serbuk hijau dan dikenal sebagai pupuk daun. Menurut Syafruddin dan kawan-kawan tahun 2012, pupuk kompos ini merupakan pupuk organik yang berasal dari sel tumbuhan atau hewan seperti pupuk kandang yang dapat memperbaiki sifat-sifat tanah. Pupuk EM menurut Higa dan Widana tahun 1994 bahwa bentuknya cair dengan warna coklat kekuningan, memiliki bau asam dengan pH sekitar 3,5. Terakhir, menurut Lingga dan Marsono bahwa pupuk urea itu merupakan pupuk nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman dan termasuk jenis biofertilizer. Wujud pupuk ini adalah butiran kristal mirip garam dapur dan terasa asin di lidah. Masuk pada percobaan yang kedua, yaitu percobaan transportasi air. Percobaan diawali dengan sawi putih sebagai bahan, kemudian ada 3 warna pewarna, merah, kuning, dan hijau, dan alatnya ada 3 wadah, serta pisau. Sawi putih kemudian diambil perhelai dan bagian bawahnya dipotong menggunakan pisau. Kemudian pewarna dimasukkan pada masing-masing wadah sebanyak 5 tetes. Pewarna diaduk menggunakan pisau agar warnanya tercampur, kemudian daun dari sawi putih dimasukkan ke tiap wadah masing-masing. Pengamatan dilakukan yaitu pada jam ke-6 atau 6 jam dan 24 jam. Otto dan Yulisma tahun 2017 bahwa transportasi air itu memiliki peran yang sangat penting pada tumbuhan. Air itu dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh atau ke seluruh bagian tumbuhan. Pada tabel 2, transportasi air diketahui jenis tumbuhan sawi atau Brassica rapa, warna awalnya masih sesuai yaitu berwarna putih, kemudian pada 6 jam mulai berwarna kuning, hijau, dan merah, dan yang waktu 24 jam warnanya menjadi lebih pekat yaitu masih kuning, hijau, dan merah. Di sini ada 3 pewarna yang berbeda warnanya, itu digunakan untuk mengetahui atau menjadi indikator bahwa transportasi air itu benar-benar terjadi di tumbuhan tersebut, dan dimana
pewarna makanan yang digunakan bukan pewarna tekstil, karena pewarna makanan ini memiliki sifat yang lebih mudah larut pada air sehingga dapat diserap oleh tumbuhan juga. Hal ini sesuai tadi dengan teori menurut Toto dan Julisma bahwa benar pada tumbuhan terjadi transportasi air, yaitu pergerakan air yang diedarkan seluruh tubuh sehingga terlihat pada seluruh anggota dari sel putih tadi berwarna, yang disebabkan oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Dan organ yang bertanggung jawab adalah silem sebagai pengangkut dari air untuk mengedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, masuk ke pelakuan terakhir yang ketiga, yaitu hidroponik sederhana. Kerja diawali dengan alat disiapkan, yaitu spidol dan cutter. Kemudian ada bahannya 3 bawang merah dan 3 air sumur, air beras, dan air mineral. Botol kemudian dituliskan namanya, nama-nama air, kemudian dipotong menjadi 2 dan disusun sesuai pada video. Kemudian air dimasukkan sesuai dengan nama yang sudah dituliskan pada botol. Bawang merah disiapkan, yaitu dengan dipotong pada bagian atas dan pada bagian bawah. Kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan terapung atau tidak tenggelam dan diamati selama 1, 2, dan 3 minggu. Menurut Mas Duki 2017 bahwa hidroponik itu merupakan suatu metode menanam tanpa menggunakan media tanah. Kelebihan dari hidroponik itu adalah tanaman tidak bergantung pada musim, pertumbuhannya dapat diatur, kemudian hemat tenaga, produk yang dihasilkan bersih dan higienis. Kelemahannya yaitu biaya investasi untuk mengawali menanam hidroponik itu cukup mahal, dan tumbuhan itu sangat dipengaruhi dengan komposisi pupuknya atau komposisi media tanamnya. Prinsip dari sistem hidroponik menurut Res tahun 2004 yaitu tanaman ditanam dalam keadaan diapungkan atau terapung tepat di atas saluran nutrisi, yaitu air sumur, air mineral, dan air beras. Dan ketiga air ini itu atau air yang digunakan itu berbeda. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kandungan mineral dan zat organik pada air tersebut, sehingga bagaimana efeknya atau dampaknya pada pertumbuhan tanaman hidroponik. Kemudian di cara kerja ada pemotongan bagian pangkal dan ujung dari bawang merah, tujuannya agar memberikan ruang agar akar dan tunas dapat bertumbuh. Kemudian langsung dilihat pada tabel 3. Jadi pada air sumur, minggu pertama itu belum ada pertumbuhan, minggu kedua dan ketiga itu sudah ada pertumbuhan berupa akar. Jadi hal ini sesuai dengan teori menurut Fadilah. Jadi ada faktor yang mempengaruhi sebagian besar adalah faktor lingkungan berupa tempat tumbuh, pH derajat keasaman, dan nutrisi. Jadi di mana air sumur ini ternyata memiliki pH yang cukup sesuai dan tempat tumbuh tanamannya sudah tepat sehingga mendapatkan cahaya dan dapat bertumbuh dengan baik. Jadi itu merupakan pertumbuhan air beras. Jadi di mana pada minggu pertama itu belum ada pertumbuhan, pada minggu kedua itu bawang merah sudah terlihat ada tunas, dan pada minggu ketiga tunas tersebut menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini sesuai dengan teori menurut Lala tahun 2018 bahwa air beras itu memiliki komposisi atau kandungan adalah sekitar 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, serat, dan ada asam lemak esensial yang terlarut dalam air beras. Sehingga berdasarkan dari komposisi tersebut maka juga sesuai kembali kepada teori Fadilah bahwa faktor nutrisi di sini mendukung sehingga memenuhi dari kebutuhan dan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian kembali kepada tabel, pada air mineral terlihat pada minggu pertama, kedua maupun ketiga tidak mengalami pertumbuhan, dan terlihat bahwa bawang merah mengalami kebusukan. Kemudian faktor menurut Fadilah dan kawan-kawan tahun 2019 dikaitkan kepada faktor kembali, kemungkinan ada faktor abiotik yang berupa faktor lingkungan, yaitu mungkin cahaya dan suhu, di mana pada air mineral ini tidak mendapatkan suhu yang sesuai karena kebetulan pada tempat penanamannya itu lebih tidak terkena cahaya dibandingkan yang lainnya, yang mengaruhi dari pertumbuhan bawang merah tersebut. Merupakan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan tujuan dan hasil percobaan yang telah dilakukan.
Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan pembahasan pada laporan acara 4. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Jessica Eko Subandrio, pamit undur diri.